Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman, kita di mata kuliah komunikasi antar pribadi. Oke, bagi teman-teman kelas ini, semoga tidak bosan ya ketemu saya ya. Pembahasan kali ini untuk di komunikasi antar pribadi, terakhir di minggu lalu saya udah kasih materi yaitu tentang kecakapan berkomunikasi. Oke teman-teman, sedikit informasi aja mengenai kecakapan dalam berkomunikasi itu ada berbagai macam tata cara yang bisa kita lakukan di dalam komunikasi, kecakapan atau kepandaian atau keterampilan dalam kita berbicara dengan orang lain di dalam komunikasi interpersonal. Mungkin ini adalah komunikasi yang sering yang mudah atau yang memang setiap hari kita lakukan teman-teman. Komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang memang kita lakukan di antara dua individu yang sudah dekat dengan satu sama lain, yang sudah saling mengenal satu sama lain, dan itu bisa memang teman-teman lakukan keseharian teman-teman. Bagaimana teman-teman dalam berkomunikasi dengan dosen, bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan orang tua, dengan teman, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan pacar misalnya atau suami yang memang sudah bersuami atau istri. Nah, di dalam komunikasi ini juga ada tata cara yang bisa dilakukan dan memang harus kita sebagai seorang PR memiliki kemampuan untuk atau keterampilan dalam berbicara yang baik dan benar. Jadi berbicara atau kecakapan itu dalam arti kata kita berkomunikasi dengan orang lain nggak mudah ya teman-teman ya. Terkadang memang kita menyepelekan, oh saya kan ngomong sama orang tua ya udah saya bikin santai aja, nggak gitu juga. Seharusnya memang etikanya ketika kita berbicara dengan orang tua, dengan guru atau dosen, dengan orang yang lebih tua dari kita, ada tata cara atau etika yang harus kita lakukan. Seperti misalnya contoh, kita berbicara dengan orang yang lebih tua harus dengan suara yang rendah misalnya, kemudian dengan nada yang lembut, kemudian dengan menggunakan kata-kata yang sopan, gak bisa menggunakan kata-kata gaul atau bahasa keseharian teman-teman biasa berbicara dengan rekan sejawat atau misalnya pasangan dan lain sebagainya, itu berbeda. Nah, di dalam pembelajaran komunikasi interpersonal ini juga saya ingin menjelaskan tentang beberapa kecakapan yang harus dimiliki atau keterampilan yang wajib dilakukan oleh seorang PR di dalam berkomunikasi. Kenapa? Kenapa sih komunikasi antar pribadi ini ada sih di mata kuliah jurusan Humas atau jurusan Public Relation? Kenapa? Karena dengan kita memiliki kecakapan, dengan kita memiliki keterampilan yang baik dalam berbicara, kita secara tidak langsung nanti akan mudah untuk bergaul atau bersosialisasi atau berbicara dengan orang-orang penting di kantor, dengan atasan kita, dengan misalnya dengan klien kita, dengan media, dengan orang lain secara internal dan eksternal. Jadi itu akan memudahkan teman-teman apabila sudah terbiasa untuk berbicara dengan bahasa formal, juga akan disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan kita berbicara dengan orang tua, dengan dengan seumuran, kemudian dengan di bawah umur di bawah kita, itu teman-teman nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sebenarnya kecakapan komunikasi interpersonal itu ada apa saja sih di dalamnya. Oke, mari kita kupas ya. Oke, yang pertama, keterampilan dalam berbicara. Ini adalah hal mutlak yang wajib dilakukan oleh seorang PR ya teman-teman ya. Tidak mesti harus seorang PR, tetapi sebagai human atau sebagai manusia kita wajib melakukan ini. Secara tidak langsung kita akan tahu sopan santun yang biasa kita lakukan kepada bersosialisasi nanti di dalam masyarakat. Oke, di dalam keterampilan berbicara ini ada 3 kesiapan. Yang pertama fisik, mental, dan materi. Kenapa sih ada fisik, mental, dan materi? Oke, kita saya akan membahas dulu tentang fisik. Kenapa teman-teman pada saat kita berbicara dengan orang lain, minimal dengan teman sekantor atau rekan sejawat atau atasan misalnya, fisik itu menentukan
kita dihargai orang atau tidak. Secara tidak langsung di dalam dunia kerja itu seperti itu teman-teman. Jika teman-teman eh, menggunakan pakaian yang lusuh misalnya, oke, pakaiannya memang udah mahal, tapi nggak disetrika misalnya gitu. Kemudian atasannya nggak matching. Kemudian rambut juga acak-acakan. Misal teman-teman naik motor nih yang cowok. Kemudian naik motor itu kan misalnya lepas helm, panas. Kemudian berantakan. Kemudian teman-teman nggak pada saat kemudian teman-teman berada di perusahaan yang besar, yang ketemu dengan klien yang kliennya menggunakan pakaian rapi, tetapi pada saat Mas yang tidak melakukan pakaian yang tidak sesuai, wah itu kacau, kacau. Dan orang walaupun dia berbicaranya sudah santun, bagus dalam bersosialisasi, kemudian dalam beretika berbicara dan lainnya bagus, tetapi fisiknya tidak memungkinkan. Orang itu kan nggak mesti ganteng, nggak mesti cantik ya teman-teman, tetapi pantas untuk dilihat, tetapi rapi, enak untuk dilihat, itu akan membawa penampilan dan harga diri kita di mata orang lain. Kemudian mental. Kenapa mental dijadikan keterampilan atau kecakapan di dalam komunikasi interpersonal? Karena di dalam mental itu adalah jika kita mental untuk percaya diri di dalam diri kita, kemudian kita akan secara luas atau dengan santai kita akan berbicara dengan orang lain, walaupun itu orang lain itu adalah atasan kita atau klien kita akan santai. Kemudian kita akan mudah untuk bergaul dan bersosialisasi dengan orang lain. Dan untuk kenapa sih persiapan materi? Sudah pasti dengan persiapan materi kita menggunakan fisik yang baik dengan dandanan yang rapi. Untuk yang perempuan misalnya pakai make up, kemudian juga laki-laki dengan pakaian yang rapi kan butuh butuh dana ya. Untuk melakukan kesiapan dalam berbicara ini kita butuh dana. Seperti misalnya membeli kemeja, membeli gesper, jam tangan, kemudian sepatu. Sepatunya juga nggak bisa sepatu yang murah misalnya. Kenapa? Karena dengan kita bekerja di perusahaan besar malu jika kita menggunakan sepatu yang biasa-biasa aja atau lusuh gitu. Jadi itu menunjang ya teman-teman, di dalam keterampilan berbicara secara otomatis adalah fisik nomor pertama. Kemudian pada saat itu setelah fisik kita keluarkan mental, kita ada keberanian nggak sih? Misal kita udah cukup baik, sudah cukup cantik atau ganteng, tetapi kitanya pemalu, terus kitanya minder, wah itu nggak bisa untuk masuk atau bersosialisasi dengan orang lain. Begitupun dengan materi. Jika materi juga kurang, ketidakmampuan untuk bisa membeli pakaian, sepatu, dan lain sebagainya, walaupun itu misalnya yang murah, misalnya karena ketidakmampuan biaya, itu juga akan sulit untuk berbicara atau melakukan keterampilan berbicara dalam bekerja di atau bersosialisasi dengan orang lain. Karena tidak bisa kita pungkiri ya teman-teman, orang lain akan memandang kita dilihat dari penampilan kita. Bagaimana seseorang ini pantas untuk dilihat. Jika lusuh itu orang-orang kadang-kadang tidak menghargai kita. Itu adalah tergantung diri kita. Kita ingin dihargai orang lain tergantung dari pembawaan dan jati diri kita. Bagaimana kita bisa membawa diri kita. Oke, di sini saya akan jelaskan beberapa prinsip teknik berbicara yang perlu diperhatikan. Jika berbicara aja ada teknik ya, jadi nggak semudah itu teman-teman untuk bisa berbicara dengan mudah di depan. Tetapi jika teman-teman terbiasa untuk berbicara di depan orang lain, itu adakan dengan luas dengan santainya. Yang pertama adalah prinsip motivasi. Oke, di sini apa sih prinsip memberikan dorongan untuk membangkitkan minat komunikan sasaran untuk mengikuti pembicaraan dengan sungguh-sungguh. Jika kita memberi dorongan atau sebagai motivator di dalam berbicara, orang lain akan dengan mudah untuk mengikuti apa yang kita inginkan teman-teman. Misalnya contoh, dosen saya memberikan motivasi nih kepada teman-teman, ayo dong, nih cara berbicara yang baik dan benar itu seperti ini, berdirinya tuh harus tegak, nggak boleh bungkuk, kemudian jangan kebanyakan membuat atau membangkitkan minat lawan bicara kita untuk mendengarkan apa yang kita inginkan. Kemudian prinsip perhatian, apa sih? Memusatkan perhatian audiens atau saya menjadi perhatian buat teman-teman nih untuk bisa teman-teman menonton video YouTube saya. Kemudian cara menarik, bagaimana cara saya menyampaikan, apakah hal yang lucu, apakah saya dalam menyampaikannya itu mudah dimengerti atau agak kaku bu, ibu kayaknya ngomongnya agak kaku sehingga saya agak bingung nih, ibu terlalu bahasanya juga terlalu tinggi misalnya, itu juga akan menyulitkan audiens atau komunikan atau lawan bicara saya untuk menangkap apa maksud yang ingin saya sampaikan.
Kemudian prinsip ulangan. Oke, kenapa informasi yang dianggap lebih penting perlu diulang? Itu suatu hal yang penting ya teman-teman. Seperti misalnya saya, ayo dong teman-teman kita kuliah, itu kuliah dengan